Donald Trump pernah dengan lantang menyatakan bahwa ia mampu mengakhiri perang Rusia-Ukraina hanya dalam waktu 24 jam. Sebuah janji besar yang terdengar mustahil, namun berhasil menarik perhatian dunia. Kini, memasuki pertengahan Agustus 2025, janji itu belum juga terwujud. Perang masih berlangsung sengit. Ribuan peluru terus ditembakkan setiap harinya. Korban jiwa terus bertambah, dan jutaan orang kehilangan rumah serta masa depannya. Dunia pun semakin resah, menunggu apakah Trump benar-benar mampu membuktikan ucapannya. We're going to get that war straightened out. We're going to get it done. I don't know that they'll meet. Maybe they will. Maybe they won't. They'd like me to be at the meeting. I said, you guys ought to work it out. It's between you. It's not us. Now, in the meantime, we're not spending any money on, as you know, on Ukraine. Semua mata kini tertuju pada Alaska, lokasi pertemuan bersejarah antara Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada 15 Agustus 2025. Pertemuan ini digambarkan sebagai momen krusial, sebuah titik balik yang akan menentukan apakah perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun dapat menuju penyelesaian, atau justru berlanjut tanpa akhir. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perang ini telah mengguncang tatanan internasional. Eropa kehilangan stabilitasnya, pasar energi global terguncang, dan hubungan antar negara besar semakin retak. Amerika Serikat, sebagai pilar utama NATO, memegang peran penting dalam memberikan bantuan finansial, militer, dan intelijen kepada Ukraina. Namun, dengan Trump kembali menduduki Gedung Putih, ketidakpastian kembali menghantui sekutu-sekutu Barat. Janjinya untuk menghentikan perang dengan cepat memunculkan pertanyaan besar. Apakah ia memiliki strategi nyata, ataukah semua itu sekadar retorika kampanye untuk memperkuat citranya sebagai negosiator ulung? Sikap Trump terhadap perang ini memang ibarat gelombang. Di masa awal, ia menunjukkan kecenderungan pro-Rusia. Ia kerap meragukan urgensi bantuan militer bagi Ukraina dan bahkan menyebut bahwa konflik ini tidak seharusnya menjadi masalah besar bagi Amerika. Namun, seiring tekanan politik domestik, kritik dari Partai Republik maupun Demokrat, serta dorongan sekutu NATO, arah kebijakannya bergeser. Trump akhirnya menyetujui penjualan senjata canggih kepada aliansi NATO dan memperketat sanksi ekonomi terhadap Rusia. Perubahan sikap yang drastis ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika di bawah Trump bukanlah sesuatu yang konsisten, melainkan responsif terhadap tekanan politik, opini publik, dan dinamika global. Sementara itu, Vladimir Putin tetap teguh pada tuntutannya. 5 poin utama selalu ia ulangi. Pertama, pengakuan wilayah Ukraina Timur sebagai bagian dari Rusia. Kedua, larangan ekspansi NATO di bekas wilayah Uni Soviet. Ketiga, pembatasan kekuatan militer Ukraina. Keempat, jaminan bahwa pemerintahan Ukraina akan bersahabat dengan Moskow. Dan kelima, penghapusan atau setidaknya penundaan sanksi ekonomi yang menghantam perekonomian Rusia. Menjelang pertemuan Alaska, Rusia justru meningkatkan operasi militernya di Ukraina Timur. Taktik ini tidak hanya untuk menekan Ukraina di medan perang, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar Kremlin di meja perundingan. Trump sendiri dikabarkan menyiapkan usulan yang sangat kontroversial, pertukaran wilayah atau land swap. Skema ini berisiko besar karena mengarah pada pengakuan de facto bahwa sebagian wilayah Ukraina Timur akan resmi menjadi milik Rusia dengan imbalan penghentian perang. Ide ini langsung menimbulkan protes keras dari Kiev. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak keras usulan tersebut. Baginya, tidak ada perdamaian sejati yang lahir dari pencaplokan. Ukraina tidak boleh kehilangan wilayahnya hanya karena kesepakatan politik dua negara besar. Zelensky menegaskan, Ukraina harus menjadi pihak utama dalam setiap perundingan. Kiev tidak ingin hanya menjadi objek tawar-menawar antara Washington dan Moskow. Ia juga memperingatkan dunia bahwa Putin memiliki catatan panjang dalam menggunakan diplomasi sebagai alat manipulasi. Zelensky khawatir, Trump yang impulsif bisa dimanfaatkan untuk membuat kesepakatan yang tampak seperti perdamaian,
namun pada kenyataannya hanya memperkuat dominasi Rusia. Bagi Trump, pertemuan ini bukan sekadar diplomasi. Ia adalah ujian bagi dirinya sebagai pemimpin dunia. Trump tahu bahwa keberhasilan menghadirkan perdamaian bisa mengangkat citranya di panggung internasional, bahkan membuka peluang baginya untuk meraih penghargaan Nobel Perdamaian. Namun ia juga menyadari, kegagalan dalam perundingan ini akan memperlihatkan keterbatasannya dan merusak kredibilitasnya di mata dunia. Situasi ini menempatkan dunia di sebuah persimpangan berbahaya. Apakah Trump benar-benar bisa menepati janjinya menghentikan perang hanya dalam 24 jam? Ataukah pertemuan di Alaska akan menjadi bukti bahwa janji tersebut hanyalah ilusi politik belaka? Skeptisisme semakin besar karena kompleksitas konflik Rusia-Ukraina tidak mungkin diselesaikan dengan sekadar satu pertemuan atau satu kesepakatan. Pada akhirnya, Alaska bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya diplomasi. Ia adalah simbol pertarungan besar antara ambisi Trump, tuntutan Putin, dan tekad Zelensky mempertahankan kedaulatan negaranya. Dunia kini menunggu dengan penuh harap, namun juga dengan kewaspadaan tinggi. Karena jika pertemuan ini gagal, bukan hanya perang yang akan berlanjut. Masa depan stabilitas global, kredibilitas Amerika, dan tatanan internasional pasca Perang Dingin juga akan dipertaruhkan. Satu hal yang pasti, konflik Rusia-Ukraina telah menjadi lebih dari sekadar perang regional. Ia adalah simbol pertarungan antara kekuasaan, kedaulatan, dan ambisi politik global. Dan di Alaska, pada pertemuan antara Trump dan Putin, sekali lagi nasib perdamaian dunia dipertaruhkan.